Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas bab polinomial, yaitu dengan materi, definisi, notasi, dan nilai polinomial. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu yaitu definisi dari polinomial. Polinomial atau biasa disebut suku banyak merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari koefisien, variabel, konstanta, dan eksponen atau pangkat. Bentuk umum dari polinomial yaitu Px sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah sampai ditambah a1 x pangkat 1. Nah, pangkat satunya ini tidak usah ditulis nak ya. Kemudian ditambah A0. A0 ini tidak ada X-nya ya. Dengan an-1, A1 sebagai koefisien. Jadi ini nak ya, an-1 sampai A1 itu merupakan koefisien. Dan X-nya sebagai variabel. Nah, di sini kan ada X, di sini X, di sini X. Itu merupakan variabel. Kemudian A0 sebagai konstanta. A0 yang paling belakang sendiri, yang tidak ada X-nya, itu sebagai konstanta. Dan n-1 sampai 1 itu sebagai eksponen atau pangkat. Jadi ini ya, n-1 sampai pangkat 1 itu sebagai eksponen atau pangkatnya. Kemudian, suatu fungsi Px dikatakan polinomial apabila n yaitu sebagai pangkatnya merupakan bilangan cacah, yaitu bilangan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi n atau pangkatnya ini nak ya, jadi pangkatnya ini harus bilangan cacah. Pangkatnya ini nggak boleh negatif, nggak boleh pecahan, nggak boleh koma-koma. Dia harus bilangan cacah, yaitu bilangan bulat positif ya. Oke, jadi itu sekali lagi Px dikatakan polinomial apabila n atau pangkatnya merupakan bilangan cacah. Kemudian, derajat suatu polinomial merupakan pangkat tertinggi dari polinomial tersebut. Dalam hal ini, derajat dari Px sama dengan n. Perhatikan polinomial Px. Derajatnya atau pangkatnya, perhatikan pangkatnya dulu nak ya. Pangkatnya di sini ada n-1 sampai pangkat 1. Pangkat tertingginya adalah n. Maka derajat dari Px adalah n. Sekali lagi, derajat suatu polinomial merupakan pangkat tertinggi dari polinomial tersebut, yaitu derajat dari Px sama dengan n, karena di sini n adalah pangkat tertinggi ya. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh 1. Berikut diberikan beberapa contoh polinomial beserta derajatnya, yaitu yang pertama, Bapak punya Px sama dengan 2x pangkat 5 min 3x plus 4. Perhatikan apakah ini polinomial? Ya, sebab pangkatnya semuanya bilangan cacah ya. Sekali lagi, Px dikatakan polinomial apabila n atau pangkatnya merupakan bilangan cacah. Di sini kan pangkat 5, pangkat 1. Nah, 5 dan 1 merupakan bilangan cacah ya. Maka ini merupakan polinomial. Polinomial berderajat berapa? Nah, perhatikan pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Maka ini merupakan polinomial berderajat 5 ya. Oke. Kemudian Bapak punya Px sama dengan 1. Nah, ini juga merupakan polinomial. Jadi boleh polinomial itu hanya terdiri dari A0 saja. Yaitu hanya terdiri dari konstanta saja. Boleh ya. Derajatnya berapa? Nah, perhatikan karena ini tidak ada X pangkatnya ya. Maka dianggap X pangkatnya adalah X pangkat 0. Sama halnya di sini ya. X pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, jadi derajatnya adalah 0. Sekali lagi, jika dia fungsinya berupa konstanta saja, maka derajatnya sama dengan 0.
Selanjutnya, berikut diberikan beberapa contoh yang bukan polinomial, yaitu yang pertama, Bapak punya PX sama dengan 2 akar X plus 2X kuadrat plus 1. Perhatikan di sini ada akar X. Akar X ini akar X ini sama dengan X pangkat setengah. Jadi akar ini bisa dijadikan pangkat setengah. Pangkat setengah itu bukan bilangan ca, karena dia tidak bulat ya, maka ini bukan polinomial. Sekali lagi, PX dikatakan polinomial apabila pangkatnya merupakan bilangan cacah, yaitu bilangan bulat. Oke. Selanjutnya, Bapak punya PX sama dengan 2 per X pangkat 2 plus 3X. Perhatikan di sini ada 2 per X pangkat 2. X pangkat 2 pindah ke atas menjadi X pangkat minus 2. Perhatikan pangkat minus 2. Pangkat minus 2 bukan bilangan cacah, karena pangkatnya negatif. Bilangan cacah itu adalah bilangan positif nak ya, bilangan bulat positif. Jadi ini bukan polinomial. Sekali lagi bukan polinomial karena di sini ada X pangkat minus 2 ya. Minus 2 merupakan bilangan negatif. Kemudian kita bahas yaitu nilai suatu polinomial. Diberikan fungsi polinomial Px sama dengan ANX pangkat N plus AN-1 X pangkat N-1 sampai A1X plus A0. Jadi sama dengan ini nak ya. Oke. Nilai polinomial Px untuk X sama dengan C yaitu, jadi nanti ini X-nya tinggal kita ganti C saja ya. X-nya diganti C menjadi PC. Otomatis di sini X-nya juga diganti C. Di sini X-nya juga diganti C. Begitupun ini juga diganti C. Jadi semua X diganti C. Sebagai contoh, misalkan nilai PX sama dengan 2X pangkat 2 plus 3X min 1 untuk X sama dengan 1 yaitu, nah, untuk X sama dengan 1 maka X-nya diganti 1 menjadi P1. Otomatis di sini X-nya juga diganti 1, X-nya diganti 1, sehingga dapat kita peroleh 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5, dikurangi 1 sama dengan 4. Sehingga dapat kita peroleh nilai polinomial Px untuk X sama dengan 1 yaitu 4. Jadi untuk mencari nilai suatu polinomial tinggal kita substitusikan saja. Tinggal kita masukkan saja. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 3. Diberikan polinomial Px sama dengan X kuadrat plus Cx min 1. Apabila P1 sama dengan 2, maka dapat diperoleh nilai C yaitu, nah ini kan diberikan P1 sama dengan 2. P1 artinya X-nya dimasukkan 1 ya, X-nya dimasukkan 1. Sehingga diperoleh 1 kuadrat plus C kali 1 min 1. Ini nak ya, 1 kuadrat plus C kali 1 min 1 sama dengan 2. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Habis nak ya, C dikali 1 sama dengan C. Ini sama dengan 2-nya tetap. Sehingga dapat kita peroleh nilai C sama dengan 2. Sehingga misalkan dapat diperoleh nilai dari P3. P3 artinya X-nya dimasukkan 3. Ini nak ya. Jadinya 3 kuadrat. P-nya tadi sudah ketemu 2. Jadi dimasukkan 2. X-nya tadi berapa? 3 min 1 ya. Jadi sekali lagi X-nya di sini dimasukkan 3, sedangkan C-nya tadi sudah kita peroleh 2, sehingga dapat kita peroleh 9 ditambah 6 sama dengan 15, dikurangi 1 sama dengan 14. Selanjutnya perhatikan contoh 4. Diberikan polinomial Px berderajat 2. Berderajat 2 artinya nanti pangkat tertingginya adalah 2. Dengan P1 sama dengan 3, P-1 sama dengan 3, dan P2 sama dengan 9.
Misalkan Px sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Kok bisa Px-nya dimisalkan ini? Sebab Px-nya ini berderajat 2. Maka Px-nya dapat kita ini derajat 2 ya. Kita umpamakan dia berderajat 2, yaitu pangkat tertingginya 2, yaitu Ax kuadrat plus Bx plus C. Jadi misalkan kalau Px-nya berderajat 3, jadi bisa kita misalkan Px sama dengan Ax pangkat 3 plus Bx pangkat 2 plus Cx plus D. Kalau Px-nya berderajat 4, maka dapat kita misalkan Ax pangkat 4, Bx pangkat 3, Cx pangkat 2, plus Dx plus E. Begitu seterusnya ya. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan derajatnya ini. Jadi sekali lagi Px-nya kita misalkan Ax kuadrat plus Bx plus C. Karena sekali lagi Px-nya berderajat 2. Maka dapat diperoleh polinomial Px yaitu pertama-tama kan kita diberikan ini P1 sama dengan 3. P1 artinya X-nya dimasukkan 1. Nah, di sini kan Px-nya nak ya. Nah, di sini X-nya dimasukkan 1. 1 kuadrat sama dengan 1 dikali A sama dengan A. 1 dikali B sama dengan B. Ditambah C sama dengan 3. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Kemudian kita diberikan P-1 sama dengan 3. P-1 artinya X-nya dimasukkan min 1. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. B dikalikan min 1 sama dengan minus B. Plus C-nya tetap nah, sama dengan 3. Ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Kemudian kita diberikan P2 sama dengan 9. P2 artinya X-nya dimasukkan 2. Nah, X-nya kita masukkan 2. 2 kuadrat sama dengan 4, dikali A sama dengan 4A. B dikali X-nya 2 sama dengan 2B, plus C-nya tetap, nah sama dengan 9. Ini kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Nah, untuk mencari polinomial Px, maka kita harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Untuk mencari A, B, dan C, maka kita eliminasi dan substitusi persamaan 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kita eliminasi A dan C-nya dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1-nya Bapak tulis di sini. Ini persamaan 2-nya Bapak tulis di sini. Kemudian tinggal kita eliminasi, kita kurangi ya. A dikurangi A habis. Kemudian B dikurangi minus B. Min ketemu min plus. Jadinya B ditambah B sama dengan 2B. C dikurangi C habis. Jadi betul nak ya, yang kita eliminasi adalah A dan C-nya. Karena A-nya dan C-nya ini habis, tereliminasi. Kemudian 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dikali 2, pindah ruas jadi dibagi 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh B-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian kita eliminasi C-nya dari persamaan 2 dan persamaan 3. Perhatikan persamaan 2-nya ini ya. Bapak taruh sini, persamaan 3-nya ini Bapak taruh sini. Kita eliminasi C-nya karena di sini C-nya sudah sama. Sedangkan ini tadi kita eliminasi A dan C-nya karena di sini A dan C-nya sudah sama. Maka bisa dieliminasi ya. Oke, kita lanjutkan yang ini. Ini kita kurangi. A dikurangi 4A sama dengan min 3A. Min B dikurangi 2B sama dengan min 3B. C dikurangi C habis. Tereliminasi nak ya. Habis ya. 3 dikurangi 9 sama dengan minus 6. Kemudian tadi B-nya sudah kita peroleh 0. Kita substitusikan ke sini. B-nya 0. Min 3 dikali 0. Habis nak ya. Nah sekali lagi min 3 dikali 0 habis. Tinggal min 3A dan minus 6. Dikali min 3 pindah ruas jadi dibagi minus 3. Min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Maka kita peroleh A-nya 2 ya. Sekali lagi kalau pindah ruas itu kebalikannya nak ya.
dikali min 3 pindah ruas jadi dibagi minus 3, yaitu min 3 dibagi min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 2 ya. Selanjutnya kita sudah ketemu A-nya 2 dan B-nya 0. Nah, sekarang substitusikan A-nya 2 dan B-nya 0 ke persamaan 1. Sebenarnya kalian bisa milih nak ya, bisa disubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3. Nanti hasilnya pasti sama. Di sini Bapak milih substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 bentuknya ini, yaitu A-nya disubstitusikan 2, kemudian B-nya disubstitusikan 0, kemudian C-nya tetap, kemudian sama dengan 3. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, 2 pindah ruas, 2 tambah 0 sama dengan 2. 2 pindah ruas jadi min 2. 3 min 2 sama dengan 1. Sekali lagi nak ya, Bapak ulangi. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, ini kan ditambah 2 pindah ruas jadi dikurangi 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh C-nya sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat A-nya 2, B-nya 0, C-nya 1. Dengan demikian dapat diperoleh PX-nya. Sekali lagi tadi PX-nya adalah, ini nak ya, PX-nya adalah AX kuadrat plus BX plus C. A-nya sudah kita peroleh 2. Berarti kita masukkan A-nya 2 menjadi 2X kuadrat. Ini nak ya. Kemudian B-nya sudah kita peroleh 0. 0 dikali X sama dengan 0. Nah, tidak usah ditulis nak ya. Oke. Kemudian plus C. C-nya sudah kita peroleh 1. Maka di sini plus 1. Sehingga dapat kita peroleh PX-nya adalah 2X kuadrat plus 1. Kalau misalkan kalian tidak percaya ini adalah PX-nya, bisa kalian coba, benar nggak P1-nya sama dengan 3? Coba kita cek, masukkan 1. Benar nggak hasilnya 3? 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Betul. Kalau masih tidak percaya, kalian cek, benar nggak P-1 sama dengan 3? Masukkan min 1. Min 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Betul. Kalau masih tidak percaya, coba dicek P2-nya sama dengan 9 enggak? Nah, coba masukkan 2. 2 kuadrat sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 9. Memenuhi semuanya ini ya. Jadi betul, PX-nya adalah 2X kuadrat plus 1. Sekali lagi, polinomial PX yang dimaksud adalah yaitu 2X kuadrat plus 1. Selanjutnya, perhatikan contoh 5. Diberikan polinomial PX sama dengan X kuadrat plus X min 2. Apabila PA sama dengan 4, maka dapat diperoleh nilai A, yaitu, nah ini kan di soal diberikan PA sama dengan 4. PA itu maksudnya adalah X-nya dimasukkan A ya. Jadi PA itu X-nya dimasukkan A. Jadi X-nya di sini dimasukkan A, jadinya A kuadrat. X-nya dimasukkan A jadinya plus A. Min 2-nya tetap sama dengan 4. Kemudian plus 4 pindah ruas jadi min 4. Min 4 ketemu min 2 sama dengan minus 6. Betul ya? Min 4 ditambah min 2 sama dengan minus 6. Karena 4-nya sudah pindah ruas berarti tinggal 0. Sehingga kita peroleh A kuadrat plus A minus 6 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi untuk mencari nilai A-nya, maka ini harus kita faktorkan. Caranya yaitu berapa dan berapa kalau dikali min 3, kalau ditambah 1, yaitu plus 3 dan minus 2. Coba kita cek, plus 3 dikali min 2 sama dengan minus 6, plus 3 ditambah min 2 sama dengan plus 1. Sehingga kita peroleh faktornya adalah A plus 3 dikali A minus 2 sama dengan 0. Kemudian plus 3-nya pindah ruas jadi minus 3. Begitupun minus 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Sehingga dapat kita peroleh nilai A-nya yaitu A sama dengan min 3 atau A sama dengan plus 2. Sekali lagi ini tinggal pindah ruas nak ya.
plus 3 pindah ruas jadi minus 3, minus 2 pindah ruas jadi plus 2. Jadi sekali lagi kita peroleh nilai A-nya yaitu min 3 atau 2. Selanjutnya perhatikan contoh 6. Diberikan polinomial Px sama dengan Ax pangkat 2022 ditambah Bx pangkat 2020 dikurangi Cx plus D. Apabila P2 sama dengan 2 dan P-2 sama dengan 6, maka dapat diperoleh nilai C yaitu, nah fokus nak ya, ini pertama-tama diberikan P2 sama dengan 2 ya. Nah P2 itu artinya apa? Artinya X-nya dimasukkan 2. Nah berarti X-nya dimasukkan 2. X pangkat 2022, X-nya dimasukkan 2 menjadi 2 pangkat 2022. Begitupun X-nya ini ya dimasukkan 2 jadinya 2 pangkat 2020. Dikurangi CX-nya dimasukkan 2 nak ya. Nah min C kali 2 plus D ya. P2-nya tadi sama dengan, P2-nya sama dengan 2, maka ini sama dengan 2 ya. Kemudian 2 pangkat 2022-nya ini bisa Bapak taruh depan, A-nya taruh belakang. Sama halnya seperti ini. A dikali 3 sama dengan 3A. Jadi boleh ya seperti itu nak ya. Begitupun ini 2 pangkat 2020-nya taruh depan, B-nya taruh belakang. Begitupun ini C dikali 2 sama dengan 2C plus D sama dengan 2. Ini kita misalkan sebagai persamaan pertama ya. Jadi ini tidak usah dihitung nak. 2 pangkat 2022 ini tidak usah dihitung. Karena ini terlalu banyak. Maka dibiarkan saja seperti ini ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Kemudian diberikan P-2 sama dengan 6. Nah, P-2 artinya X-nya diganti min 2 ya. X-nya diganti atau dimasukkan min 2. X-nya diganti min 2, jadinya min 2 pangkat 2022. Ini nak ya, min 2 pangkat 2022. Begitupun ini X-nya diganti min 2, jadi min 2 pangkat 2020. Min C, X-nya diganti min 2 plus D sama dengan 6 ya. Oke, kemudian, nah perhatikan minus kalau pangkatnya genap, maka hasilnya menjadi plus. Sifatnya seperti itu nak ya. Minus kalau pangkatnya genap, hasilnya menjadi plus. Nah, jadi plus 2 pangkat 2022. Jadi min 2 jadi plus 2. A-nya taruh belakang ya. Begitupun ini minus kalau pangkatnya genap, maka jadi plus. Jadinya plus 2 pangkat 2020 ya. B-nya taruh belakang. Sedangkan ini min C dikali min 2 sama dengan plus 2C. Min kali min plus nak ya. C kali 2, 2C. Plus D sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Oh ya, ini Bapak tambahkan sifatnya seumpama nak ya. Ini minus pangkatnya ganjil. Maka jadinya minus, nah minusnya di luar. Min 2 pangkat 2022. Paham nak ya? Sekali lagi kalau minus pangkatnya genap, dia jadi positif. Tapi kalau minus pangkatnya misalkan ini ganjil, maka dia jadi negatif. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 bentuknya seperti ini. Nah ini nak ya. Sedangkan persamaan 2 bentuknya seperti ini. Nah Bapak taruh sini. Kemudian ini tinggal kita kurangkan. Fokus 2 pangkat 2022A dikurangi 2 pangkat 2022A. Ini kan suatu hal yang sama. Kalau dikurangi berarti habis. Ini 2 pangkat 2020B dikurangi 2 pangkat 2020B juga habis nak ya. Karena suatu hal yang sama ini habis. Min 2C dikurangi 2C sama dengan min 4C. Sekali lagi min 2C dikurangi 2C sama dengan min 4C nak ya. Sedangkan D dikurangi D juga habis. 2 dikurangi 6 sama dengan minus 4. Kemudian dikali min 4, dikali min 4, pindah ruas jadi dibagi min 4. Min 4 dibagi min 4 sama dengan 1. Ini tinggal C. Maka kita peroleh, nah ini, nilai C-nya sama dengan 1. Jadi yang Bapak tekankan, yang perlu Bapak tekankan di sini adalah kalian jangan bingung nak dengan 2 pangkat 2022-nya ini ya. Kalau memang ini terlalu besar, ya sudah dibiarkan dulu ya. Ternyata ini bisa
habis. Ini juga bisa habis. Tinggal ini nak ya. Nah, ini juga habis. Jadi kita bisa langsung ketemu C-nya. Jadi ini adalah tipikal soal SBMPTN atau UTBK ya. Semoga kalian bisa terbiasa mulai dari sekarang nak ya. Sekali lagi jangan takut dengan pangkat yang besar seperti ini. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.